Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut lagi. Ya, di sini al-munqati'ir ihatu atau ihati ya. Bisa dibaca dua. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama di sini dibaca ihatu ya, ihatu. Ini bagi yang tahu ilmu sorof. Maksudnya bagaimana? Ilmu sorof bagaimana? Di sini kita lihat ada Jadi dari bahan ing fa'ala, ing koto'a. Nah, kita lihat ing koto'a. Ing koto'a itu sebenarnya ya, ing koto'a ini ya. Ing koto'a. Koto'a. Ya. Ing koto'a itu sebenarnya ya, ing koto'a kalau sebenarnya di sini kan berfaedah mutawa'ah, lil mutawa'ah. Apa itu lil mutawa'ah? Ya, terjadinya akibat. Maksudnya terjadinya akibat itu bagaimana? Maksudnya gini. Maksudnya terjadinya ya. Yaitu di sini akibat ya, atau terjadinya akibat yaitu dari fi'il lazim. Dari fi'il lazim di situ pada sesuatu. Maksudnya fi'il lazimnya apa? Dari fi'il lazim yang sulasi yaitu koto'a, fa'ala. Kalau di sini fa'ala, ing fa'ala. Di sini tadinya lazim, muta'addi, muta'addi. Di sini lazim. Nah, ketika lazim ya, nanti dulu saya jelasin dulu ya. Ini koto'a tadi muta'addi, di sini akibatnya ya. Akibatnya bermakna Di sini tadinya putus, maknanya putus, ya. Di sini menjadi terputus. Nah, di sini muta'addi, di sini lazim. Di sini membutuhkan fa'il dan maf'ul, di sini cuman membutuhkan fa'il, kayak gitu ya. Maka terputus, kayak gitu ya. Nah, maka di sini mungkote maknanya apa? Di sini berarti maknanya terputus. Di sini adalah mutawa'ah. Ya, terputus, maka membutuhkannya adalah fa'il, tidak membutuhkan maf'ul, maka tidak bisa dibaca ihata, itu salah, nggak bisa. Maka bisanya dibaca ihatu, ya, menjadi fa'il. Paham ya? Kayak gitu. Dah, jadi ini dari dari misalnya di sini saya kasih takdirannya misalnya ya. Misalnya kotok tu, mutus sopo kan dari fi'il muta'addi. Mutus sopo ingsun ihata ing ambu ne kembang mawar. Ya. Maka di sini maka di sini menjadi terputus ya. Maka kembang mawar itu menjadi terputus apa ambune. Maka terputus apa ambune. Kayak gitu ya. Jadi di sini sebab akibat ya. Jadi akibatnya dari fi'il muta'addi yang berwazan yang ininya koto'a ya. Fa'ala. Ini yang pertama ya. Maka ini bagi yang tahu sorof. Kalau nggak tahu sorof, ya udah cari di kamus saja, mudah ya. Cari di kamus saya sudah cari ya kamus Munawir ya. Saya punya Munawir. Itu mungkote itu maknanya terputus. Terus di sini ada contohnya di situ. Di situ contohnya setelahnya berupa fa'il, bukan berupa maf'ul ya. Maka di sini menjadi fa'il, tidak menjadi maf'ul ya. Jadi fi'il yang beramal masih isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Beramalnya apa? Karena di sini adalah bukan muta'addi, alias di sini adalah lazim, maka di sini membutuhkan fa'il ya. Tidak bisa ro'ihata, yang benar ro'ihatu. Ini yang pertama ya. Kalau yang kedua, gampang aja, biar kita nggak bingung seperti itu, biar nggak bingung ta atau tu bacanya kan bingung, cari maf'ul apa ini, bingung bagi yang nggak tahu, ya udah kita jadikan mudhaf ilaih saja. Jadi mudhaf ilaih ihati ya. Jadi terputus baunya ya, kepotong ambune.
Loh, kalau menjadikan mudhof ilaih, katanya mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Di sini kok ada al mudhofnya. Nah, disinilah yang disebut idhofah lafdiyah. Jadi kemarin yang saya jelaskan, yang menyimpan makna min, li, atau fi, itu namanya idhofah maknawi, ya, atau mahdhoh. Nah, idhofah itu ada dua. Nah, yang kedua yaitu idhofah lafdi atau ghairu mafdhoh. Inilah yang ghairu mafdhoh, ya. Ghairu mafdhoh itu atau yang lafdiyah, untuk meringankan bacaan saja, ya. Nggak ada menyimpan min, li, fi, nggak ada. Kayak gitu, ya. Syaratnya apalah di sini, tapi ada syaratnya. Syaratnya di sini harus juga ada alnya. Ya, ini ada alnya sesuai, kan? Ya, harus ada alnya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu di sini harus berupa makmulnya atau yang diamalkannya. Pas ini fa'il beramal seperti fi'il. Nah, ini adalah makmulnya yang diamalkan oleh ini. Maka ini boleh dijadikan mudhof ilaih, namanya lafdiyah, ya. Oke, ya, udah paham ya. Jadi syaratnya tadi udah tahu. Atau kalau kita cari kalimat lain, maksudnya bukan ini, maka atau di sini yang di belakangnya ini atau mudhof ilaihnya itu dimudhofkan lagi pada isim yang ada alnya. Maka di sini mudhof boleh ada al. Ya, kalau nggak ada persyaratan seperti itu, nggak sesuai syaratnya, maka ya tetap nggak boleh ada alnya mudhofnya. Oke, ya, udah paham ya. Lafdiyah cuman meringankan. Oke, saya lanjut lagi. Wal. Tadi, ini ya, lanjut ya ke ini contohnya. Kama ilwardi, ya, kama ilwardi. Kama ilwardil mungqati raihati wal, ya, jadi atof. Wal ma'i, ya, sama ya, atofnya ke sini ya. Wal ma'il mustakmali. Lan banyu kang wis dienggo apa mak. Atau banyu mustakmal. Fa'ilam. Kita udah dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Tadi sampai mana tadi yang belum di ini ya? Ini ya, dari sini ya. Wal mutaghayyiru ya. Wal mutaghayyiru, dan air yang telah berubah. Wa min hadzal qismi, dan wa min hadzal qismil ma'ul mutaghayyiru, dan itu sebagian dari pembagian ini, yaitu bagian yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan, wa al ma'ul mutaghayyiru, yaitu air yang telah berubah, ahadu awsafihi, yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya air tersebut. Bima, sebab barang, bisain, maksudnya sebab sesuatu, kholatohu, yang mencampuri, yang mana sesuatu itu mencampuri terhadap air tersebut. Sesuatu itu yaitu berupa barang yang suci, beberapa perkara atau barang yang suci. Perubahannya tadi, perubahan yaitu dengan perubahan yamna'u, taghayyuran yamna'u itlaqas milma'i, yamna'u, yang mencegah, perubahan yang mencegah itlaqas milma'i, terhadap kemutlakan namanya air, alaihi, atas air mutlak tersebut. Fa'innahu, maka sesungguhnya air tersebut tahirun, yaitu air yang suci, ghaira tahurin, selain air yang mensucikan yang lain. Hissiyan kana, baik itu perubahannya hissiyan kana taghayyuru, baik itu perubahannya bisa dipanca indera, au takdirian, atau perubahannya cuman bisa dikira-kirakan saja. Yang dikira-kirakan contohnya ka'anikhtalato, seperti perubahan